persiapan kegiatan siaran radio untuk memperingati Hari Bipolar Sedunia di Radio Sipa Tahunan Kota Bogor. Selamat pagi Bogorian, kembali lagi bersama Sipa Tahunan Official. Kali ini kita kedatangan tamu dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Ini merupakan acara Healing Sipa Tahunan edisi perdana di tahun 2024, gitu ya, kerjasama dengan Diskominfo Kota Bogor dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kementerian Kesehatan, gitu ya. Saat ini saya bersama Pak Dr. Uji Priyatna dan juga Bapak Iyep Yudiana. Kali ini Healing Sipa Tahunan mengambil tema mengenal lebih dekat dengan bipolar, gitu ya Pak ya. Pak, sebenarnya apa itu Pak gangguan bipolar? Bipolar itu salah satu gangguan mental dan dia mempunyai beberapa episode di dalam kehidupannya. Bisa ada episode hipomanik, manik, depresi, atau campuran, pernah mengalami masa-masa normal di tim. Bahkan mungkin bisa berumah tangga, bisa berkarya, aktivitas tidak terlihat secara jasmani gitu kan, sehat ya dia Pak? punya episode-episode itu, tetapi kadang-kadang ekstrim episodenya. Kapan kita harus mendatangi dokter gitu Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya Pak Yap ya. Karena jarang ada orang yang mau aware, ya, menyadari dirinya itu ada gangguan. Tapi orang lain yang merasakan. Kalau dia dapat menyadari itu, alhamdulillah, artinya dia bisa ditolong tepat. Tetapi kalau dia nggak menyadari itu, orang di sekelilingnya yang harus bisa membantu dia. Kebanyakan mana sih Pak antara perempuan dan laki-laki yang menderita bipolar? Secara jenis kelamin ya. Nah, di dalam penelitian antara laki-laki dan perempuan resikonya sama. Karena populasi perempuan lebih banyak. Kelihatannya perempuan lebih banyak, padahal resikonya sama. Terus pengaruh dengan teknologi digital sekarang gitu ya Pak, itu kira-kira mempengaruhi nggak peningkatan dari bipolar? Dulu kita melarang anak kita pegang handphone. Semenjak COVID itu, semenjak COVID melonjak. Akhirnya yang terjadi kecanduan handphone. Apa aja nih edukasi yang dilakukan Pak Aep ke masyarakat terkait bipolar ini? Pak Iyep di masyarakat. Kita Rumah Sakit Marzuki Mahdi sudah mempunyai beberapa program ya, kerjasama dengan puskesmas. Kita terjun ke puskesmas untuk memberikan edukasi ke masyarakat langsung melalui kegiatan posyandu, poswindu, penyuluhan melalui kader dan lain-lain. Kita lakukan semuanya gitu ya, termasuk untuk anak-anak sekolah. Kita join dengan dinas pendidikan gitu ya, kita ke sekolah-sekolah dan lain-lain untuk edukasi masalah kesehatan anak dan remaja gitu ya. Ke masyarakat luas kita bekerja sama dengan dinas kesehatan, dinas sosial. Kita promosi di mana-mana untuk menyebarkan informasi tentang pelayanan kesehatan jiwa. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat terinformasikan terhadap apa itu kesehatan jiwa, aksesnya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana caranya orang itu bisa datang ke rumah sakit gitu ya. Dan bagaimana orang itu bisa mendapatkan layanan gratis. Nah, itu yang penting. Karena di masyarakat itu kadang-kadang ya sudah takut duluan, takut bayar, takut ngeluarin duit. Padahal dengan kesehatan jiwanya aja itu sudah tidak peduli gitu ya, apalagi harus bayar. Itu ada meja konsultasi juga gitu Pak? Kalau mendatangi lebih dekat ke masyarakat, ke anak-anak, sekolah atau ke puskesmas gitu? Kalau di puskesmas kita kan biasanya merger atau gabung dengan kegiatan puskesmas yang sudah ada. Tujuannya biar program itu juga muatan layanan jiwanya juga hadir gitu di sini gitu ya. Sekolah kita join dengan kepala sekolahnya, kita join dengan guru BP. Nah, di situ kita edukasi, kita juga ngadain screening kesehatan jiwa. Kemudian kalau ada yang perlu tindak lanjut dengan konseling, kita lakukan juga di situ. Tentunya kalau ditemukan masalah-masalah yang perlu tindak lanjut, kita sarankan ke rumah sakit, ke dokter Uji salah satunya. Kalau yang depresi berlebihan sedihnya, nggak punya keinginan untuk melanjutkan apa-apa, sehingga dia merasa alone, merasa sendiri, merasa tidak mampu, merasa apa, akhirnya punya banyak pikiran untuk mengakhiri hidup sendiri.
Tetapi bipolar itu kadang-kadang bisa muncul ada gejala psikotiknya yang memperbaiki perilakunya dengan cara terapi kayak kognitif behavior terapi gitu. Menyadarkan bahwa yang dilakukan itu sebenarnya benar. Apa sih yang dilakukan dokter untuk mengobati gangguan bipolar? Pengobatan bipolar ini sama dengan pengobatan gangguan mental yang lain ya. Satu, perlu dibantu dengan obat karena yang masalah adalah di otak. Jadi sezekinya di otak ini terganggu, perlu kita bantu dengan obat. Support system yang baik. Baik ya, lingkungan terdekat itu ya, keluarga itu ya Pak ya. Butuh kanjuran juga. Sehingga hasil kan sama. Kalau kita udah merasa penuh, butuh yang bersih, dihasilkan. Ada yang harus curhat. Ada kalau misalnya ini lampiasnya apa? Bagaimana nih kalau perawatan kejiwaan ini di rumah sakit Mas Gimana? Kita punya beberapa pangkal jiwa. Bahkan punya kelas ya. Iya, Ada kelas VIP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang ada online ya. Ada online, konsultasi online. Psikolog online, ada psikiater online. Iya. Kita punya ini hotline service ya. Online service, untuk hotline service-nya untuk ada. informasi fenomena ini memang di masyarakat banyak sekali ngasuh gitu ya istilahnya, ngasuh anak dengan gadget. Jadi kalau anak rewel, kasih handphone, tenang gitu ya. Tapi bukan berarti tenang itu dalam artian positif kan, oke? Justru itu lambat laun memframing si anak ini untuk terus berkomunikasi dengan gadgetnya. Otomatis sosialisasi dengan teman-temannya menjadi kurang bagus, aktivitas fisik ya dok ya menjadi berkurang, komunikasinya jarang. Bahkan yang bahaya dok, mungkin di anak-anak kita kalau sudah kecanduan itu mau diambil handphonenya marah. Kalau sampai seperti itu sepertinya sudah mulai harus konsultasi dok ya. Jadi kalau tidak ingin media sosial itu diisi dengan hal-hal yang negatif, tidak berguna gitu ya, mubazir, maka banjirilah medsos itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita posting-posting tentang kesehatan jiwa, banyak juga kok yang akses ke kita jadinya gitu. Tidak terasa ini kita sampai di ujung acara. Jangan sekali-sekali melakukan diagnosis dan ini ahlinya gitu. Ada Dokter Uji, dia tentu direkam langsung. Bogorian, kita dengarkan dulu closing statement dari Dokter Uji. Mungkin ada yang mau disampaikan dok? Kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan. Pak Iyat mungkin ada yang mau disampaikan? Ya baik, bagi keluarga dan masyarakat gitu ya, jangan menutup-nutupi kalau ada anggota keluarganya, tetangganya, saudaranya dengan gangguan jiwa. Silahkan datang ke profesional, ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Bogorian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit Marzuki, ada Dokter Uji. Jangan takut, rumah sakit sekarang udah beradaptasi, tidak terlalu menyeramkan malah ya Pak ya. Kunjungi Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Bahwa kesehatan jiwa itu sangat pentingnya ya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk mengkonsultasikan apa yang dirasa oleh teman-teman semua. Radio Sipa Tahunan Kota Bogor bersama Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, sehat jiwa raga, pulih produktif, mandiri. Tepuk tangan untuk kita semua.